Ya, di kuliah kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar ekonomi mikro, ya, dari welfare atau kesejahteraan. Ya. Jadi yang akan dibahas itu adalah teori ekonomi, teori konsumen, teori konsumen yang mendasari welfare, perhitungan welfare. Jadi untuk ini nanti itu akan jadi basis untuk kita memahami tentang cost benefit analysis, ya. Termasuk juga untuk memahami valuasi dari non-market goods. Nah, kena waktu yang pendek dan banyak dari mahasiswa yang latar belakangnya bukan ekonomi, maka saya coba untuk memakai pendekatan yang rada beda, ya. Jadi nanti selain saya ngasih insight, ya, juga akan ngasih misteri. Nah, maksudnya misteri ini adalah sesuatu yang either dicari sendiri ya di buku, dua dibuktikan sendiri ya dengan matematika ya, or kalau nggak ada waktu take it for granted. Artinya percaya sama saya deh, bahwa itu benar gitu ya. Itu misterinya. Terserah ya, kalau ada waktu cari di sendiri, buktikan sendiri. Jadi ada beberapa, saya akan ngasih beberapa misteri. Tapi itu benar gitu, percaya dan buktikan, dan karena tidak ada waktunya tidak panjang. Nah itu ya. Nah, jadi pertama saya ingin berangkat dari utility function. Jadi utility function itu U ya. U itu mengukur kebahagiaan atau kepuasan dari konsumen kalau dia mengkonsumsi barang kuantitasnya. Ya. Jadi katakanlah ada dua barang ya, barang X dan barang Y gitu. Nah ini fungsi kan ya, ini utility function. Jadi kalau X naik konsumsinya jumlahnya, maka kepuasannya naik. Gitu. Kalau Y naik juga kepuasannya naik. Nah ini biasanya dalam ekonomi mikro itu direpresentasikan oleh namanya fungsi utilitas atau utility function. Nah umumnya contohnya yang paling banyak dipakai ini bentuknya seperti ini. Jadi saya langsung ke bentuk aja ya. Nah ini namanya Cobb-Douglas function. Ya, Cobb-Douglas function, fungsi Cobb-Douglas. Ya. Nah cuman ini ada syaratnya, yaitu syaratnya adalah bahwa si alfanya, pangkatnya itu harus antara 0 dan 1. Ya. Jadi katakanlah saya kasih dia 0,6. Ya. Sehingga pangkat X pangkatnya X dan pangkatnya itu nilainya akan 1. Oke, ini. Nah, ini kalau secara matematika, ini adalah fungsi dua dimensi. Ya. Oke, jadi untuk mewakilinya maka kita perlu menggambar secara grafis, kita perlu menggambarnya itu dalam 3D curve ya. Untuk menggambar kebetulan saya nggak bisa di sini, saya pakai ini ya. Kalau masuk ke Wolfram Alpha kita bisa gambar any kind of function, salah satunya fungsi tadi, oke. Jadi kalau kita ketik plot X pangkat 0,6 kali Y pangkat 0,4, X-nya 0 sampai 100, misalkan ya, Y-nya 0 sampai 100, kalau gitu caranya.
Ini kelamaan. Saya kasih yang udah jadi. Oke, ini aja ya. Ini lama. Ini parameternya agak beda, nggak apa-apa ya. Tapi kira-kira gini bentuknya ya. Jadi oke, jadi kalau ini X ya, ini X, ini Y, maka ini adalah U gitu ya. Ini adalah U. Nah, ini utility functionnya. Jadi semakin kita ke sini, ya ke sini, itu maka semakin banyak X dan Y-nya semakin tinggi U-nya, kayak gambar gunung gitu ya. Nah, kalau secara matematika kita juga bisa melihat apa yang disebut dengan contour line ya. Internetnya lagi lambat. Jadi contour line itu garis ya yang menghubungkan tinggi dari gunung ini ya yang sama gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada kontur plot ya. Nah, ini kalau ini kita seolah ngelihat dari helikopter gitu ya. Nah, kemudian ada X, ada Y. Nah, kemudian ada garis kontur. Oke, semakin tinggi kontur, semakin ke kanan itu kontur itu menunjukkan tinggi yang sama. Gitu. Ya, semakin tinggi yang sama gitu. Jadi kalau kita bergerak dari sini ke sini itu nggak capek karena landai kalau naik sepeda. Kalau dari sini ke sini capek naik sepeda ya karena mendaki gitu ya. Nah, ini kontur ini menghubungkan kombinasi X dan Y ya yang menghasilkan utility yang sama. Itu kira-kira ya maksudnya. Nah, jadi kalau kita balik ke sini, nah kita bisa gambarkan si kontur ini ya dalam kurva. Ada namanya itu ya, namanya itu indifference curve. Jadi indifference curve itu kurva yang menghubungkan kombinasi jumlah X dan Y yang menghasilkan utility yang sama. Oke. Jadi cara gambarnya gimana? Karena gambarnya itu nanti ininya Y, ininya X, maka si kurva ini harus si fungsi ini harus dirubah supaya Y-nya di kanan, X-nya di kiri gitu. Ya. Jadi ya kita solve for Y ya. Solve for Y kan berarti katakanlah saya kasih nama Y U ya, Y utility itu berarti akan fungsi dari X, tapi juga fungsi dari utility-nya, utility berapa ya, tergantung. Nah, ini kalau kita solve yaitu dia jadi U per X pangkat alpha di pangkat 1/1 min alpha. Oke. Nah, ini. Jadi ini adalah isi Y-nya si Y-nya di ke kanankan. Sorry, di ke kirikan, ke LHS kan ya, begitu. Nah, jadi kalau kita plot misalkan untuk gambarnya antara 0 100 misalkan ya, kita bikin gambar di sini. Ini Y, X, nah kita mau U-nya berapa? Misalkan U-nya 50 misalkan ya. Kemudian kita kasih X di sini. Sorry, Y, U. Ya, ininya saya maksimumin 100 saja sama. Nah ini berarti indifference curve yang merupakan kombinasi dari Y dan X yang menghasilkan utility 50 ya. Kita bisa gambar misalkan yang menghasilkan utilitas yang lebih rendah, misalkan 20. Nah, jadi di bawahnya. Atau di antaranya bisa. Dan berapa jumlah yang kita bisa gambar di sini, itu nggak ada batasnya. Tak terhingga ya, karena fungsinya smooth istilahnya kalau secara matematika. Oke? Nah, ini. Nah, itu ininya, utility-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, si konsumen itu ingin mencari indifference curve yang setinggi-tingginya gitu. Kesejahteraan yang setinggi-tingginya dengan cara mengkonsumsi jumlah barang X dan Y.
Cuman problemnya, ya, kan ini tidak bisa dia segala, kalau dalam ekonomi yang benar, yang di dalam kenyataannya kan kita dibatasi oleh uang yang kita punya, ya, juga dibatasi oleh harganya. Kan dia harus beli, nggak bikin sendiri, ya, oke? Jadi ada yang disebut dengan budget constraint. Budget constraint itu adalah ini M, kalau M itu jumlah uang yang dia punya, itu akan sama dengan barang yang dia beli. Ini ya. Jadi ini budget constraint. Jadi jumlah barang yang dia beli dikali harganya, jumlah barang X yang dia beli dikali harganya ditambah jumlah barang Y yang dia beli dikali harganya, itu harus sama dengan income-nya. Bagaimana caranya? Berarti si budget constraint ini membatasi gerak dia untuk mencari yang paling tinggi gitu ya. Nah, untuk itu kita bisa gambarkan si budget constraint ini. Ya, kalau kita masuk ke sini. Nah, sama ya kasusnya, kalau budget constraint ini kita mau gambarin, berarti dia harus diselesaikan Y-nya harus jadi ke kiri, oke? Berarti ini fungsi, nanti dia fungsi dari X dan fungsi dari M yang dia punya. Oke, atau juga fungsi dari harga deh ya, fungsi dari harga yang dia fungsi dari harga barang, fungsi dari M, tentu fungsi dari X ya. Ini budget constraint itu nanti. Jadi dia M per PY dikurangi PX per PY dikali X. Ini budget constraint-nya. Jadi kalau kita katakanlah misalkan ya si orang ini punya income katakanlah dia punya income 1.000 misalkan ya. 1.000, kemudian dia harga X itu katakanlah 50. Kemudian harga Y-nya itu katakanlah 75 misalkan ya, maka kita bisa plot budget constraint dia. Fungsi dari X, PX, PY, M. Itu. Kayaknya harganya ketinggian ya, kita bikin 10 sama 20. Oke, jadi ini budget constraint, garis inilah budget constraint yang dia punya. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat kalau dia punya 1.000 kan ya, kalau dia beliin barang Y semua harganya 20, maka dia hanya bisa beli 50. Tapi kalau dia beliin semua barang X, maka dia karena harganya 10, 1.000 dibeli 10 dia 100. Kemudian kombinasinya sepanjang kurva ini gitu ya. Sepanjang kurva ini itu kombinasinya. Ya. Jadi sepanjang kurva ini dia akan menghabiskan uangnya. Sehingga dengan demikian apa? Demikian orang ini itu bisa membeli di sini. Ya, mungkin membeli di sini dengan mendapat utility sebesar segini. Ya. Dia bisa membeli di sini karena masih dalam budget constraint, tapi dia tidak bisa membeli di sini. Dia di outside the range of their budget constraint. Gitu ya. Nah, jadi sekarang pertanyaan si orang ini adalah berapa kalau gitu saya beri barang kombinasi Y dan X yang saya harus beli agar saya dapat mencapai indifference curve yang setinggi-tingginya itu. Yang jelas ini bukan gitu. Ya kan? Kenapa? Karena kalau saya pindah dari sini ke sini, saya mencapai indifference curve yang lebih tinggi, artinya saya mencapai kebahagiaan yang lebih tinggi. Ini juga enggak, jadi bisa aja misalkan saya, oh kalau gitu, kalau ini bisa saya capai enggak? Hampir misalkan, atau saya kelebihan, 35, enggak. Berarti yang kira 33, enggak, misalkan 40 tadi kelebihan berarti 39 misalkan. Nah, inilah yang bisa saya capai gitu loh. Jadi kira-kira kalau ngelihat gambar doang berarti kalau dia punya uang 1.000 dengan harga barang segini, maka dia harus membeli katakanlah 60X
dan sekitar 20 Y dengan uangnya habis, dan dia dapat kepuasan setinggi-tingginya yang bisa dapat dengan budget itu. Oke, itu kira-kira ya. Nah, kalau dia punya income lebih tinggi, dia bisa misalkan 25% naik income-nya. Dia bisa dapat misalkan utility ini. Ya, atau misalkan. Oke, tapi bisa jadi kalau misalkan ada perubahan harga, berubah juga, ya. Misalkan harganya itu naik si X ya, jadi naik 50%. Ya. Nah, sehingga dia budget lainnya berputar ke kiri, gitu. Sehingga utility-nya berubah menjadi misalkan nah, jadi segini. Kalau dia turun, harganya turun. Oke. Nah, welfare economics itu adalah mencoba menjawab berapa sih kesejahteraan orang ya bertambah atau berkurang sebagai dampak dari berbagai faktor. Salah satunya adalah kalau ada kenaikan harga atau penurunan harga. Jadi kalau ada subsidi terhadap suatu komoditas, kesejahteraan masyarakat bertambah berapa? Jadi kalau misalkan ada dua policy ini ya, yang polisinya yang salah satu BLT, ya BLT, ngasih uang 100.000 sebulan kepada orang miskin. Ketika kita tanya berapa kesejahteraannya sih bertambah dia kalau dikasih 100.000 per bulan, mungkin orang dengan mudah bisa gampang ya 100.000 aja kalau dihitung dengan konsumsi. Satuannya rupiah, betul? As simple as that. Tapi kalau pertanyaannya, kalau harga beras diturunin, disubsidi, ya 50%, berapa kesejahteraannya akan bertambah? Ingat, ya satuannya harus rupiah. Pertanyaan itu susah untuk dijawab. Nah, gimana ya? Karena sangat tergantung. Tergantung bagaimana respon orang itu ketika dia membeli beras, akan naik atau turun, respon terhadap barang lain, dan lain-lain. Jadi tidak straightforward. Gitu. Makanya kita pakai ini. Yang jelas kita harus menghitungnya itu, dan satuannya harus dalam bentuk rupiah itu ya. Nah, itu pertanyaan. Nah, itu yang akan kita coba bahas ya. Berapa? Jadi untuk menjawab berapa kesejahteraan konsumen akan berkurang ya, kalau ada perubahan harga. Nah, ini nanti kita belajar konsep yang disebut dengan ada 3 konsep yang akan kita pelajari, yaitu equivalent variation, compensating variation, sama consumer surplus ya. Change in consumer surplus. Ini akan kita pelajari. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang ya untuk itu maka kita perlu untuk bertanya juga karena tadi saya ini apa? Gambarnya itu nebak-nebak tadi kan 48,5 39, 30,5 kan saya nebak-nebak ya karena pakai huruf A. Saya sekarang nggak mau nebak-nebak lagi, saya mau pastinya berapa. Saya ingin tahu berapa pastinya sih ini, berapa persisnya berapa sih ini, utility-nya berapa, persisnya berapa sih, X-nya persisnya. Oke. Kalau kita mau tahu persis angkanya ke koma-komanya, oke, maka kita harus pakai teknik lain, yaitu bukan gambar dan gambar kurva tapi harus pakai kalkulus. Nah, ini yang saya bilang saya misteri ya. Jadi nah, kalau kita punya utility function seperti tadi, ya, ini ya saya tulis lagi di sini. Oke. Kemudian kita punya budget constraint kayak gini. Oke. Kemudian ditanya berapa sih X yang memaksimumkan utility dan Y yang memaksimumkan utility?
itu jawabannya ini. Istilahnya itu XM. Ya, M itu stand for Marshallian demand. Jadi dia fungsi dari harga barangnya, punya income-nya, dan ini sederhana rumusnya. Dan YM ini rumusnya. Dari mana saya dapat rumusnya? Itu misteri satu. Oke. Nah, berarti maka saya bilang ya, misteri berarti kamu harus cari sendiri. Tapi nggak susah kok itu ya. Cuman sekarang ada dua, kamu percaya sama saya bahwa hasilnya ini, itu pakai kalkulus, oke, calculus of optimization. Ini Marshallian demand. Saya nggak akan turunin dari mana, bisa aja, cuman waktunya setengah jam sendiri, habis, jadi nggak akan. Ya. Jadi ini jawabannya, berapa. Jadi kalau kita gambar, sekarang kita bisa eksak. Jadi kalau misalkan saya gambar, di sini, oh sebentar. Nah kalau udah ketahuan berapa, maka saya juga bisa menghitung berapa utility-nya, ya, berapa utility-nya. Ya. Artinya kan ini adalah utility yang didapat. Ini kalau saya masukin ke fungsi utility ya, berarti utility yang didapat kalau saya mengkonsumsi barang XM jumlahnya. Jadi XM fungsi dari PX, fungsi dari PY, fungsi dari M, dan YM. Ini saya kasih nama V. Oh, apa? V fungsi dari PX, fungsi dari PY, fungsi dari M sama sorry. Berarti ini apa? Ini adalah utility yang saya dapat nilainya kalau saya memasukin ke fungsi utility ini XM dan YM yang sudah optimum. Ini yang disebut dengan indirect utility function. Oke. Direct utility function itu adalah yang ini. Nih, yang ini tuh direct utility function. Ini indirect utility function karena dia bukan fungsi dari X dan Y, tapi fungsi dari PX, P, dan M gitu loh. Sehingga saya bisa tahu berapa utility-nya yang optimum kalau saya masuk harganya segini. Ini membantu supaya saya bisa tahu berapa utility-nya kan. Oke, jadi kalau misalkan contoh misalkan ini contoh aja. Artinya apa? Artinya saya sekarang bisa tahu kalau misal berapa sih, kita kan udah definisikan nih si PX berapa, PY berapa ya. Nah, berarti 60. Kalau misalkan, jadi kalau saya tulis lagi di sini, saya tulis ulang ya di sini. Jadi kalau PX-nya tadi berapa? 10 kan udah didefinisikan ya. PY-nya 20, M-nya 1000, berarti X optimumnya ya 60, Y-nya berapa? 20. Ya. Yang optimumnya. Utility-nya berapa? Yang dia dapat 38,664 itu utility-nya, oke? Ini dari fungsi itu saya udah tahu sekarang berapa. Jadi kalau saya gambar, ini gambarnya udah super akurat ya, exact jadinya ya. Jadi ketika saya gambar di sini, ini X, kemudian saya gambar budget line dulu ya, budget line kalau PX, PY, M, dan X. Oke, ini budget line.
Ini saya kasih 100 saja. Oke, nah berapa yang dia, kita tahu dia di 60 dan 20 kan, artinya kalau saya masukin utility function, nah ini utility function X, dengan U yang nggak sembarangan saya masukinnya, U-nya itu adalah U, V, Vx, Vy, dan M, maka it will touch exactly at that point, gitu loh. Dan sekarang saya tahu berapa persisnya, itu 60 ya. Jadi kalau saya ambil di sini untuk Y itu kan berarti YM, PX, PX, PYM, touch at that point, kemudian M, PX, PX, PYM, touch at that point, gitu. 60 dan 20. Ya. Jadi, nah kalau misalkan ada kenaikan income, misalkan, income-nya naik 20%, 20% aja ya. Misalkan. Ada kenaikan income, sekarang kita bisa tahu persis di mana dia akan menyentuh indifference curve yang mana, ya. Nah, saya tinggal ketik, saya masukin ya, udah tahu di situ, ya, persis. Kalau ada kenaikan harga, misalkan harganya naik setengahnya, maka dia budget line-nya kan bergerak ke kiri. Berapa utility yang dia dapat? Dia akan di harga baru situ. Oke. Nah, cuman dari exercise ini sekarang kita tahu bahwa ada yang disebut dengan Marshallian demand. Nah, ini Marshallian demand itu. Kemudian kita belajar ada yang disebut dengan indirect utility function, ya, atau ya, yang membedakan kita dari direct utility function. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya untuk kuliah ini adalah kita ingin tahu berapa kesejahteraan yang berubah, naik atau turun sebagai dampak dari kenaikan harga atau penurunan harga. Oke. Nah, ini tidak mungkin bisa saya jelasin kalau kita belum tahu konsep yang disebut dengan ini, ya, Higgsian demand. Oke, kita belajar di sini. Higgsian demand. Nah, Higgsian demand itu apa sih? Nah, Higgsian demand itu adalah konsepnya ada berbeda. Jadi Higgsian demand itu adalah berapa konsumsi barang akan berubah kalau harga berubah, tapi utility-nya yang konstan, bukan income-nya yang konstan. Income-nya bisa berubah-ubah. Ya, jadi kalau dalam kurva kira-kira seperti ini. Ya. Oke. Oke. Jadi ini kan kombinasi jumlah X dan Y yang kalau kita konsumsi itu menghasilkan utility 50. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah
Kalau misalkan saya ingin menargetkan utility saya 50, gitu ya. Oke, jadi yang ditarget utility nih, ya. Berapa sih kombinasi X dan Y yang saya beli supaya saya apa istilahnya? Supaya saya mengeluarkan uang sekecil-kecilnya, ya. Nah, untuk itu maka kita harus ngitung. Kalau saya belanja di sini, berapa sih uang yang saya habisin? Kalau saya belanja di sini, berapa sih uang saya habisin? Nah, ini kita kenalkan istilahnya disebut dengan ISO expenditure line. ISO expenditure line. Jadi ISO expenditure line itu basically ya, misalkan begini, misalkan, oh, jadi garisnya sama budget constraint, tapi income-nya nggak di constraint gitu ya. Jadi kan ini kan PX, PY, karena punya uang 500 gitu. Yang 500, 100 ya misalkan. Ini artinya apa? Ini artinya kombinasi X dan Y yang kita bisa beli dengan uang 800. Gitu ya. Ya, kalau misalkan kita naikin 800-nya jadi 1.200 atau 1.500 misalkan ya. Nah, ini adalah kombinasi barang yang bisa dibeli dengan uang sebesar 1.500 termasuk di titik ini gitu. Oke, termasuk di titik ini. Jadi dengan demikian kalau kita mau mengkonsumsi di titik ini bisa, dan uang yang kita harus belanjakan 1.500. Cuman kan masalahnya si orang ini nggak peduli mau di mana aja, sepanjang garis yang biru, karena utility-nya sama. Maka dia akan mencari titik yang bisa dibeli dengan uang yang lebih kecil. Yang jelas 1.500 segedean, karena dia bisa bergerak karena dia bisa misalkan membeli barang ini, utility-nya sama dengan uang 1.400. Dan seterusnya, ya. Dia mungkin bisa membeli dengan harga 1.200. Coba kita lihat. Oh, kayaknya nggak mungkin. Oke, karena bukan itu yang ditarget. Nah, sekitar segini. Ya. Kalau lebih lagi nggak bisa. Ya. Lebih rendah lagi nggak bisa karena dia out dari utility yang ditarget. Jadi mungkin sebesar 150 lah kira-kira ya. Oh, 1.300, 1.250. Ya, kira-kira segitu. Jadi, artinya apa maka kombinasi X dan Y yang dia bisa beli, yang paling meminimumkan dia pengeluarannya adalah sebesar kira-kira 70 sekian sama 30-an sekian. Dan uang yang dibelanjakannya sekitar 1.250. Ini kan beda konteksnya. Nah sekarang kembali ke pertanyaan tadi. Pak, berapa sih persisnya? Saya nggak mau bapak mengira-ngira gitu loh. Oke, saya kasih juga. Ini misteri 2 berarti. Ini misteri 2. Berapa sih X dan Y-nya yang meminimumkan pengeluaran kalau menargetkan utility tertentu? Nah, ini jawabannya. Ini saya kasih nama XH karena istilahnya action. Kalau ini dia fungsi dari PX, fungsi dari PY, dan fungsi dari utility. Ya. Dan dia itu formulanya alpha, kalau untuk X ya, terus dikali PX per alpha, pangkat alpha, dikali PY per 1 min alpha, pangkat 1 min alpha, dikali U, ini dibagi PX. Ini untuk H, untuk X, untuk Y-nya
Oke, ini yang disebut dengan Higgsian demand. Dari mana? Misteri 2. Jadi kamu either cari di buku caranya, atau kerjain sendiri, turunin sendiri pakai calculus optimization, atau percaya aja sama saya. Gitu ya. Oke. Itu. Jadi sekarang saya bisa tahu di berapa expenditure-nya. Karena expenditure-nya itu adalah kan ini, expenditure-nya itu pengeluarannya itu sekarang, kalau tadi kan pengeluaran kan ini, ya. Pengeluaran itu kan ini nih, mana tadi. Nah, ini kan pengeluaran. Nah, kalau pengeluarannya saya masukin angka XH dan YH, ya, maka itu kita bisa hitung berapa persisnya. Kalau tadi kan saya ngira-ngira itu 1290. Nah, persisnya berapa sih? Ya hitung aja. PX dikali XH, PX PY, U-nya berapa? U-nya 50 kan yang beri target. Ditambah PY dikali YH, tambah PY kali YH, 50, 1293. Jadi 1293 persisnya, berarti saya nggak salah-salah amat. Jadi kalau saya kasih 93 di sini, that's exactly touch the indifference curve. Oke, ini exactly touch the indifference curve. Oke, nah, ini juga ada rumusnya sebenarnya. Rumusnya tuh bisa jadi seperti ini. Jadi fungsi dari PX, PY, dan U ya, itu adalah ini U sebenarnya. Jadi PX, PY 50 sama dengan 1293. Nah, ini yang disebut dengan minimum expenditure function. Atau biasanya dikenal juga expenditure function aja. Tapi kadang-kadang ditulis minimumnya, karena menunjukkan ini adalah minimumnya. Sebentar saya ada. Oke, kita lanjutin ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita tahu persis berapa berarti kalau saya gambar ini, saya copy. Ini saya copy ke bawah. Nah, jadi artinya kalau 50 sekarang saya tahu bahwa yang menyentuhnya itu adalah expenditure ketika saya PX, PY, dan 50 kan. Ini saya hapus yang lain. Nah, ini. Ya. Sekarang saya tahu ini persisnya berapa, yaitu X-nya, saya ininya ya, X-nya aja ya. Ini adalah X Higgsian. PX, PY, dan U50. Persisnya di situ 77,592. That's persisnya. Oke. Okay? Nah, buat apa si Higgsian ini dalam konteks welfare tadi, ya? Nah, ini sekarang saya kasih tahu. Jadi, untuk ngelihat bahwa, nah sekarang kita masuk ke konteks the welfare effect ya, welfare impact of price change. Oke, gambar dulu. Misalkan kita awalnya ini.
Oke, awalnya ini, kan budget line-nya ini. Berapa utility yang dia dapat, kita tahu, ya. Berarti, mungkin untuk sebagai informasi saya kasih di sini, saya tulis berapa persen supaya kamu tahu ya. M-nya berarti kita 1000, PX-nya 10, PY-nya 20, ya. Kita mengingatkan lagi, ya. Oke. Nah, ini budget line-nya. Berapa optimumnya di awal? Optimumnya kan kita cari dia di X dengan utility, indirect utility PX, PY, M. Ini saya ini ya. Oke. Nah, ini saya ganti dulu ininya ya, PXP-nya supaya lebih saya tuker ya. Saya tuker aja ini. Ini PX-nya 20 supaya gambarnya. Oke. Ya. Oke, begini ya. Jadi ini ininya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan harga barang naik gitu ya, dari 20 atau turun ya dari 20 ya, menjadi 10 ya, PX1 10. Oke, maka budget line itu akan berubah ya menjadi, ini saya ganti jadi PX1 PYM. Sorry. Kenapa ya? Ntar saya terus saya 5. Oke. Oh, sorry. Ini nggak boleh ada di sini, harus di atas ya. PX1 dulu, ini harus di atas gambar. Ini. Oke. Nah, jadi kalau misalkan sekarang harga X-nya turun setengahnya, berapa kesejahteraannya bertambah? Oke. Nah, ini kita di PX1 PYM. Oke. Di utility-nya bertambah. Berapa sih bertambahnya? Ya, kita bisa lihat. Kalau kita lihat utility-nya bertambah, berarti asalnya itu kan utility-nya itu 33,6. Jadi 51,17. Berarti bertambah ya. Selisih bertambah utility-nya sebesar ya saya hitung aja ya. Ya, sebesar 17,35. Berarti jawabannya sebenarnya sudah ada. Berapa kesejahteraan konsumen ini bertambah sebagai dampak dari penurunan harga? Sebesar 17,358 jawabannya. Tapi angka ini itu kan tidak bisa kamu komunikasikan ke
Gubernur. Karena satuannya nggak jelas. Ya. Misalkan kata gubernur, saya mau mensubsidi barang X 50%, sehingga harganya turun dari 20 menjadi 10. Berapa kesejahteraan konsumen akan bertambah? 17,35, Pak. 17,35 apa kata gubernur? Util. Util tenaon, satuan utility. Itu doesn't make sense. Ya. Jadi ini harus diterjemahkan ke dalam rupiah, gitu loh. Bagaimana menerjemahkan ke dalam rupiah? Ini yang jadi pertanyaan welfare economics. Ya. Menerjemahkan si angka 17,35 ini ke dalam satuan rupiah. Caranya gimana? Ya caranya pakai trik. Ya. Jadi diandaikannya seperti ini, gitu. Oke, kalau gitu. Kalau misalkan sudah nanti kejadiannya kayak gini, oke. Dan saya tahu bahwa deep in my heart saya tahu bahwa utility konsumen bertambah sebesar 17,358, cuman saya harus menerjemahkan ini ke dalam angka rupiah. Maka yang saya lakukan adalah seolah-olah menjawab pertanyaan ini. Kalau seandainya ya, posisi ini dari posisi ini ya, saya ambil uang konsumen, ya, saya ambil itu maksudnya. Oke, kalau saya ambil uang dari konsumen itu dengan dari harga baru itu misalkan 20% ya, oke. Saya tarik pelan-pelan, saya tarik uang itu sampai atau misalkan 6 sampai gitu ya. Sampai menyentuh 0,4 oke 0,7 0,65 0,655. Oke. Jadi kalau seandainya saya tarik uang dari si konsumen ini sampai, kan tarik uang kan berarti geserin kurva budget line. Sampai ke titik ini, berapa sih uang nilainya? Oke. Ini kan sama artinya dengan willingness to accept compensation. Supaya dapat willingness to pay for a price change gitu loh. Jadi kalau si konsumen kekeh ingin harganya PX1, dia itu sebenarnya willing to pay berapa? Artinya willing to pay itu berapa uang yang dia bisa yang berapa uang yang akan kita ambil dari si konsumen gitu ya. Supaya si konsumen itu minimal sama sejahteranya dengan sebelum ada perubahan harga. Jadi dia tidak ada kerugian gitu loh. Uang yang tidak ada kerugian karena si konsumennya maunya harganya PX1. Oke, saya mau harga PX1 bukan PX. Oke. Nah, sekarang kalau harga PX1 kan utility-nya 51. Nah, sekarang berarti kan kalau misalkan si konsumen pengen PS1 itu sama artinya dengan dia willing to take away income berapa sih? Nah, ini yang disebut dengan compensating variations. Berapa maksimum amount of money yang si konsumen boleh ditarik, diambil supaya mencapai utility constant. Oke, tentunya untuk bisa tahu itu kita harus tahu di sini berapa persisnya ini. Kan saya ini 0,655 dari M, saya ingin tahu berapa persisnya. Ya, berapa persisnya? Kalau 0,655 M kan 0,655 kali income-nya berapa tadi? 1000, ya. Nah, kalau saya ingin tahu persisnya berapa? Ya, persisnya sebenarnya ada bisa dihitung dengan expenditure functions. Karena garis ini adalah, ingat ada expenditure minimum expenditure function. Garis ini adalah jumlah uang yang dibelanjakan untuk meminimalisasi pengeluaran kalau utility-nya 0. Ya. Jadi kalau kita masukin rumus di sini, expenditure function berarti expenditure function kan sudah define nih di atas. Nih, expenditure function nih. Ya. Kan ketika masukin aja itu artinya expenditure kalau harganya PX1 P-nya sama, utility-nya adalah utility yang dicapai di awal, yaitu berapa tadi? 33,659. Berarti V, PX
PYM, ya, itu 659,754. Jadi kalau saya copas ini ke sini, it's exactly touching the point. Ya. Oke. Dengan demikian, kita bisa tahu berapa maksimum willingness to pay orang. Ya 600. Jadi 1000 dikurangi dari 1000 ini berapa yang diambil? Ya berarti 1000 dikurangi 659,754. Jadi persisnya berapa? CV-nya bisa dihitung di sini. Berarti expenditures, ya. Expenditure expenditure yang ini yang awal, ya. PX PX1 PY dengan U awal. U awalnya itu berarti ini supaya kamu nggak bingung, ya. Saya define aja ini di sini bahwa U awal gitu ya, U0 itu sama dengan V Px Pym which is 335, kemudian U1 itu V Px Vx1 Pym 51, ya. Berarti kalau saya ketik ini U0 berarti kan itu 659 kan? Oke. Nah, kalau saya PX berarti 1000 pasti, kan ya? Nah, kalau saya kurangkan IX1 PY0 selisihnya 340,246. Ini adalah compensating variation tadi. Jadi jawabannya sekarang, berapa kesejahteraan masyarakat atau orang ini bertambah sebagai dampak dari subsidi harga dari 20 ke 10. Tadi kita jawabnya 17 kutil, which is doesn't make sense at all. Sekarang kita jawab itu 340.000 rupiah misalkan. Ini ekuivalen untuk penambahan kesejahteraan sebesar 340 rupiah. Ini compensating variation. Ya, jadi sebenarnya compensating variation itu adalah jarak dari sini ke sini. Cuman kan jarak dari sini ke sini itu kan quantity Y, ya. Ya tinggal dikaliin aja harga Y. Oh, kalau kamu nggak percaya, ini kan 100 ya. 100 berapa sih ini? Ini kan berarti YB. Ini kalau saya lihat di sini ya. Itu kan YB ketika X-nya 0, PX, PY, PM, M. Itu kan 100 ya. Kemudian YB kalau dia ini 0, kemudian sorry ini PX, maksud saya PX1 ini ya, ini PX1 ya, tetap 1000 juga ya, 100, 0 PX1 PY tapi bukan M ya, tapi expenditure ini segini 659,754. 65, sekian. Nah, kalau selisihnya berapa? Selisihnya itu kan 100. Bentar. Supaya kamu percaya. Nah, selisihnya 34,025 ya, selisihnya ya. Terus kalau dikaliin harga PY, kan tinggal dikaliin harga PY. Jadi satuannya ya.
Kan 340,246. Sama dengan CV kan, 340,246. Jadi selisih dari jarak dari sini ke sini tetapi dikalikan harganya karena ini kuantitas. Nah, itu yang disebut dengan compensating variation. Oke. Nah, ada satu lagi konsep yang disebut dengan equivalent variation. Kalau equivalent variation itu halnya agak berbeda. Equivalent variation itu saya copy aja ini ya. Ini CV ya. Oke. Nah, kalau equivalent variation ini saya hapus dulu. Nah, hal yang berbeda. Kita mulai dari sini. Cuman ini saya Nah, kalau equivalent variation itu pertanyaannya agak lain. Pertanyaannya adalah dia kan dapat kesejahteraan utility sebesar tambahannya sebesar 17,3 util istilahnya ya. Nah, sekarang pertanyaan dibalik. Gitu. Utility ini ya, jadi sekarang kalau dia tidak ada kenaikan harga, jadi kalau harganya tidak berubah, seandainya harganya tidak berubah, berarti ini budgetannya yang ini gitu ya. Ini kenaikan utility ini setara dengan kenaikan income berapa sih? Equivalent dengan kenaikan income berapa gitu. Jadi kalau misalkan seandainya utility tidak berubah, ya, oke. Sorry, seandainya harga tidak berubah, gitu ya, harga tidak berubah nih ya, X, PX, PY, saya naikin income 10%, nah ini naikin ke atas, saya ambil sampai menyentuh ya, sampai menyentuh ini artinya equivalent dengan kenaikan income berapa? Equivalent dengan kenaikan income berapa? Nah, ini makanya disebut equivalent variation. Ya. Jadi ini adalah willingness to accept compensation to avoid price change. Jadi willingness to accept compensations to avoid price change. Kalau dalam konteks to avoid price increase, price reduction. Ya. Jadi dia mau dikompensasi berapa supaya penurunan harganya tidak terjadi, itu dia mau dikompensasi berapa? Willingness to accept compensation to avoid price change. Nah, ini equivalent variation. Berapa persisnya? Ya, ini juga bisa menggunakan expenditure function. Jadi sebenarnya sama ya, EV itu, cuman bedanya kalau EV ini yang jadi basis itu adalah utility baru. Gitu. EV. Nah, EV itu 515,17. Jadi jarak dari sini ke sini itu 517. Jadi equivalent dengan kenaikan income berapa gitu. Jadi ini expenditure dari dari itu. Jadi kalau saya gambar persisnya berarti ini adalah I kan sama dengan expenditure yang harus saya keluarkan kalau harganya sama, karena kan slope-nya slope yang lama ya. Slope yang lama. Ya. Sorry, ini dengan income sebesar tadi ya, sebesar untuk mencapai utility baru. Nah, itu. Jadi ini sebesar berapa income untuk utility baru ya, kita bisa hitung. Itu di sini bisa hitung. Oke, ini income untuk lama ya.
lama 1000. Nah, utility baru sama aja sebenarnya, cuman kalau ininya sama itu 1.516. Jadi ini sama dengan 1.516 rupiah. Oke, sehingga demikian kalau kita pakai pendekatan EV, equivalent variation, maka penambahan kesejahteraannya itu adalah 515. Jadi sama dengan kompensasi sebesar 515 ya. Nah, jadi kita sekarang udah belajar apa itu CV, apa itu EV ya. Dalam konteks penurunan harga, CV itu lebih kecil dari EV. Oke. Nah, sekarang saya ingin bahas satu konsep lagi, yaitu change in consumer surplus. Kalau consumer surplus, maka kita harus bikin demand curve-nya ya. Nah, oke. Oleh karena itu saya coba bikin gambar satu lagi ya. Saya hapus saja semua dulu. Balik lagi ke awal ya. Nah, kita bisa gambar di bawahnya, kita mau gambar copy ke bawah harga ya. Jadi demand. Kalau demand itu saya harus definisikan harga dulu di sini ya. Berarti harga harganya 0 sampai 100 misalkan ya. Kemudian saya gambar kurva. Ini saya kecilin dulu supaya kelihatan bagaimana hubungannya. Saya mau menggambar kurva permintaan ya. Jadi ininya PX, aksesnya PX. Ininya demand. Katakanlah sekarang Hicksian demand, Marshallian demand ya, Marshallian demand PX PYM. Oke, ini kebanyakan ini ya sampai saya geser supaya pas. Ya, kira-kira lah ya. Anyway, oke. Jadi gambar yang bawah itu adalah Marshallian demand. Ya, Marshallian demand. Jadi kalau awalnya di harga berapa tadi, di harga PX mana kita PX-nya ini nggak bisa lagi digambar. Jadi berapa tadi PX awalnya? PX awalnya itu 20 ya. Oke. Maka si ininya adalah 20
PY, dan M ya. Nah, ini 30-an di sini kan. Ketika harganya turun menjadi 10, ya, maka dia menjadi 10 PYM besar sini. Oke. Nah, ini kurva permintaan Marshallian. Kurva permintaan Marshallian. Nah, bagaimana merepresentasikan, jadi dari sini ke sini, kalau ini juga sama ya, ini 30, ini 60 ya, sama. Di sini juga ya, cuma saya nggak gambar garisnya, karena nggak pas anyway. Oke. Nah, CV ini bisa diwakili dengan Hicksian. Jadi kalau saya gambar Hicksian di sini ya, Hicksian itu artinya saya ingin tahu kalau misalkan ininya X, kemudian PX, PY, kemudian pada M, pada N0. Ini PX1, pada expenditure nah ini ya. Nah, kita ingin tahu berapa ini, itu kan di Hicksian. Ya, kita ingin tahu ini kita di Hicksian kan, ini saya. Ya. Maka kita bisa gambar kurva Hicksian-nya. Ya, kurva Hicksian itu XH, PX, PY, Uno. Ya. Nah. Oke. Nah, yang hijau itu Hicksian demand function. Di mana persisnya si ini adalah di X, H, X1 itu 10, kemudian PY dengan U0. Ya, persisnya di situ. Ya. Nah, saya ingin tunjukin sama kamu ya, bahwa luas area ini luas wilayah ini nih, ya, luas wilayah under the Hicksian demand itu adalah compensating variations. Luas area ini. Bagaimana sih menghitung luas area ini? Integralin aja si X Hicksian ini terhadap 10 dan 20. Ya. Jadi, kalau saya integralin, untuk menghitung luas area kan, kalau kalkulus pakai integral ya. Nah, ini kita integralkan, integral antara 10 dan 20, ini definite integral, dari X H, ya, PX, PY, U0, DPX. Itu 340,246, sama kan? Ini kan tadi kalau kamu nggak percaya, CV itu 340,246 kan? Ya. Nah, kemudian saya tunjukin integral dari XHDH, integral dari si kurva ini, kurva hijau ini, Hicksian demand, itu 340,246. Artinya apa? Artinya luas area ini saya gambar aja.
Nah, si luas area under Higgs demand itu 340,246. Jadi ini adalah welfare. Kalau kita pakai pendekatan compensating variation, ini adalah compensating variation dari penurunan harga dari 20 ke 10. Kesejahteraannya 340,246. Ya. Kalau EV gimana? EV adalah kalau kita pakai Higgsian demand dengan basis utility baru. Nah, ini EV. Ya, ini Higgsian demand dengan basis utility baru, yaitu U1. Oke. Nah, EV itu adalah luas area Higgsian demand pada utility baru. Jadi integral dari luas EV dari luas mana yang baru. Jadi kalau saya ilustrasikan, ini EV. Ya, itu EV. Dan ini sama dengan EV yang kita hitung dengan rumus di atas kan, 515,17. Gitu. Oke. Nah, terakhir adalah yang disebut dengan change in consumer surplus. Kalau consumer surplus adalah luas area di bawah Marshallian. Jadi change in consumer surplus ini adalah luas area ini. Ya, saya gambar ya, supaya kamu nggak bingung. Oke. Consumer surplus itu adalah ini. Nah, ini consumer surplus. Ini bukan consumer surplus sebenarnya. Delta consumer surplus. Jadi change in consumer surplus. Jadi perubahan consumer surplus sebagai dampak dari penurunan harga. Dan kita tahu kalau untuk konteks price drop itu CV lebih kecil dari DCS, lebih kecil dari EV. EV yang paling besar. Equivalent variation. Berapa? Ya kita bisa hitung. Itu luas area under the Marshallian demand. Jadi DCS sama dengan ini XM is 415,89. Ini consumer surplus. Jadi ini $415,9 consumer surplus. Oke. Oke, nah, ya. Apa kesimpulan dari yang kita bisa dapat dari sini? Kesimpulannya adalah sekarang balik ke practical implication, Kalau si gubernur pengen tahu berapa kesejahteraan konsumen akan bertambah kalau saya subsidi barang dari 20 harganya per unit menjadi 10, berapa? Kita bisa pakai 3 approach kan? Kita bisa pakai CV, kita bisa pakai EV, atau kita bisa pakai consumer surplus. Practical implication-nya adalah sangat susah sekali, hampir tidak mungkin, apalagi dalam waktu yang singkat, kita bisa menggambar Higgsian demand. Karena Higgsian demand itu kan fungsi dari utility. Ingat ya, lihat. Higgsian demand itu fungsi dari utility.
Ini jarang terobserve, jadi nggak ada empiricalnya, susah empiricalnya. Empiricalnya susah. Ya. Kalau Marshallian demand itu kurva permintaan standar yang bisa diobserve. Kalau kita punya data juga bisa kita estimasi. Ada PX, PY, ada M, ada. Kalau U kan nggak bisa terobservasi. Oleh karena itu, maka orang lebih sering menggunakan consumer surplus. Ya, consumer surplus karena terobservasi. Seperti yang di kuliah minggu lalu kita kan belajar menghitung consumer surplus ya dari data. Ya. Dan juga kalau kita lihat sebenarnya bedanya nggak jauh-jauh amat. Jadi it's a good approximation dari CV dan EV gitu loh. Yang ideal mah yang theoretically consistent, either CV atau EV gitu ya. Cuman karena CV dan EV is hardly observed, karena apa? Karena Hicksian demand itu susah di empirically estimated, maka economic practitioner itu ya udah, atau practitioner of cost benefit analysis itu pakai aja consumer surplus, change on consumer surplus karena lebih mudah menghitungnya dan observable. Dan juga tidak cincai gitu loh. Tidak salah-salah amat kalau yang jadi reference adalah CV dan EV secara teori. Nah, ini ada di paper ya, paper di American Economic Review, judulnya ini saya Google ya. Ini di papernya tahun 76, Willig itu dia bikin artikel judulnya Consumer Surplus Without Apology, yang basically intinya bilang begini. Basically intinya dia bilang bahwa sini, nah ini, nah intinya bilang begini. Jadi CS easier to compute, but has no theoretical foundation and differ. However, in practice, difference between CS and EVNSP are usually smaller than error due to estimation and small when the effect of non-welfare is small. Ya, artinya ya udah justifikasi kita menggunakan consumer surplus dalam analisis cost benefit analysis, termasuk juga dalam menganalisis welfare impact dari berbagai intervensi yang mempengaruhi nilai dari barang-barang yang tidak di harga pasar, tetap kita akan pakai consumer surplus. Tapi itu ada welfare economic foundation-nya. Itu kira-kira ya. Ini yang ingin saya sampaikan di kuliah ini.